Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi pada perkuliahan pedagogi kejuruan, kegiatan belajar 7 dengan topik analisis tugas. Apa itu analisis tugas? Ya, ini penting sekali bagi seorang pendidik, calon pendidik, ya, yaitu merupakan cara atau proses untuk menganalisis suatu pekerjaan yang dilakukan oleh manusia terkait dengan apa yang manusia kerjakan, bentuk pekerjaan, dan pengetahuan tentang apa yang dikerjakannya. Nah, ini dalam sekali sebenarnya. Jadi kata kuncinya adalah apa ya yang dilakukan manusia, ya, apa yang dikerjakan, ya, bentuk pekerjaannya apa, dan pengetahuan tentang apa yang dikerjakan. Nah, ini penting. Jadi perlu adanya sinkronisasi antara poin-poin itu menjadi suatu hasil analisis yang bisa diterapkan pada suatu tugas. Nah ini tujuan melakukan analisis tugas itu yaitu memasukkan elemen manusia secara langsung pada perancangan secara sistematis dan terbuka agar dapat diperiksa secara teliti, sehingga aktivitas tugas dapat diketahui dengan baik. Jadi pemberian tugas kepada peserta didik, nah ini tidak hanya sekedar tugas, tapi kita perlu melakukan analisis apa yang dilakukannya, ya, apa bentuknya, dan pengetahuan apa saja yang digunakan untuk melakukan tugas tersebut. Nah, contohnya seperti ini. Nah, ini lihat pada gambar sebelah kiri dan gambar sebelah kanan. Gambar sebelah kiri itu kita memberikan tugas tanpa melakukan analisis tugas. Ya, dia sama-sama gambar patung ini sebenarnya. Di sebelah kiri itu berantakan saja. Jadi penyusunan patung itu dia berserakan seperti itu. Ya. Dengan ini akibat dari tanpa adanya analisis tugas. Nah, dengan adanya analisis tugas, nah tersusunlah patung tersebut sesuai dengan posisinya, ya, sehingga bagus terlihat dan tersusun seperti itu. Kepala posisinya di atas, kaki di bawah, dan sebagainya. Pedangnya seperti itu. Begitu juga dengan pemberian tugas kepada peserta didik. Nah, bagaimana? Ini semakin kita lanjut ya. Nah, dihadapkanlah seorang pria ini dengan begitu banyak tombol di sini. Ya. Anggaplah ini tombol untuk memajukan, menghidupkan, menggerakkan kapal misalkan. Contoh saja. Mana yang mau ditekan terlebih dahulu? Ya, mana tombol powernya? Ya, mana klaksonnya, ya, dan lain sebagainya. Jadi perlu adanya suatu analisis tugas yang jelas. Ya, kalau tidak ada analisis tugas ya nanti yang mestinya dihidupkan tombol powernya, ya, atau di sini start ya tulisannya, malah ditekan tombol apa misalkan jangkar misalkan. Jadi tidak jalan-jalan nanti kapalnya. Ya, contohnya seperti itu. Nah, contoh sederhana lagi. Kalau kita ingin memberikan tugas memasak nasi, ya, analisis tugasnya seperti apa? Ya, pertama, ambil rice cooker. Nah, ini kita contoh menggunakan rice cooker. Ambil rice cooker, ya. Tentunya ini dalam kondisi yang di rumah ya. Ambil beras, ya, rice cookernya sudah bersih nih. Ambil beras dan cuci sampai bersih berasnya. Ya. Terus masukkan beras ke dalam rice cooker. Selanjutnya tekan tombol cooking. Terus tunggu sampai lampu indikatornya menyatakan bahwa di situ sudah masak atau matang, baru matikan rice cooker. Sehingga atau sekarang ini tidak
perlu dimatikan ya, karena dia ada otomatis itu untuk pemanas. Ya. Cuma di situ kondisinya sekarang kita memposisikan bahwa nasi sudah masak, nasi dimakan habis, dan kita mematikan rice cooker. Nah, ada tahapan-tahapan yang perlu dipahami oleh seorang calon pendidik dan pendidik. Nah, ini untuk gambar teknik. Apa saja yang perlu disiapkan? Ya. Pertama, siapkan meja gambar. Ya, jadi kalau untuk gambar teknik, ya, untuk menggambarlah sebenarnya itu kan perlu adanya, ini gambar manual ya, perlu adanya bidang gambar yang meja gambar atau papan triplek dan sebagainya yang bisa, yang datar ya, yang bisa digunakan untuk alas kertas gambar. Satu, siapkan kertas gambar, pensil, ya, jangka dan sebagainya, alat tulis, ya, alat gambar. Terus tempelkan kertas gambar pada meja gambar, lalu buatlah garis tepi, ya. Terus selanjutnya carilah titik tengah gambar, buatlah lingkaran menggunakan jangka dan dengan jari-jari 4,5 cm. Nah, ini contoh. Nah, contoh. Begitu juga dengan hal-hal lain yang berkaitan dengan tugas. Jadi kita merinci secara detail tahapan-tahapan tugas tersebut. Nah, jadi ini contoh sederhana terkait dengan analisis tugas. Ini banyak referensi. Kalau Anda cari, itu ada referensi di dalam negeri dan luar negeri terkait dengan analisis tugas. Ini sebagai pengantar saja, karena Anda harus coba kembangkan terkait dengan topik ini. Apalagi sekarang topik-topik perkuliahan itu dia lebih berbasis kepada case method, ya, berbasis masalah, metode berbasis masalah. Nah, dan juga ada yang berbasis kepada project, ya, team based project itu. Nah, silakan diskusikan dengan teman-teman, cari bahan dan kembangkan. Nanti jika ada ragu, silakan aktif pada forum diskusi yang ada pada LMI. Ya, sekian. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.